Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Dan masih bersama dengan Bung Muskar dan juga Bung Dani. Saya ke Bung Muskar, apakah dengan melaksanakan kongres akan kemudian menciptakan dunia persepakbolaan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik, Bung? Menurut Anda atau seperti apa? Iya, semua masih menjadi teka-teki ya, karena pergantian kepengurusan itu kan belum menjamin bahwa akan melahirkan sebuah perubahan yang signifikan dalam hal-hal atau tetap yang terbaik. Namun di dalamnya memang berdinamika, jadi ada dinamika dalamnya. Kenapa? Karena persepakbolaan ini adalah merupakan salah satu olahraga primadona ya yang ada di dunia, utamanya di Indonesia ini sangat digemari buat seluruh supporter ini. Dan kita ini mau dibilang ini seperdua penduduk Indonesia ini supporter semua. Oleh karena itu memang sangat seksi PSSI ini. Jadi sekali lagi saya katakan Mbak Pika bahwa itu belum pasti bahwa ketika kita melakukan pergantian kepengurusan atau melakukan KLB ini, kita berharap bahwa akan jauh lebih baik, belum pasti juga. Kenapa? Karena tergantung ketua umumnya nanti, apa mereka mau berani untuk melakukan sebuah perubahan. Karena PSSI ini kan membutuhkan biaya besar dalam proses penyelenggaraan saja ini kan ini biayanya triliunan ini. Dari setiap klub-klub saja itu melakukan kontrak dengan pemain itu sangat besar. Utamanya target-target kita juga bagaimana bisa mencapai Piala Dunia nantinya di tahun 2030 kan, menjadi salah satu target dari PSSI ini. Saya berharap bahwa ya kasus Kanjuruhan ini bisa melahirkan sebuah perubahan dan ini akan bisa menjadi pelajaran besar buat kita semua, utamanya PSSI untuk lebih fokus melakukan pembenahan utamanya sarana prasarana stadion kita ya, yang dari hasil investigasi rekomendasi yang dikeluarkan bahwa hampir semua 90% kelayakan daripada stadion kita itu belum memadai untuk dilakukan pertandingan di Liga 1 dan lainnya. Kenapa? Karena supporter kita ini sangat besar, ya kan? Kanjuruhan ini kan kurang lebih 38.000 kan kapasitasnya, tapi ternyata karcis yang keluar yang dikeluarkan oleh pihak panitia itu kurang lebih 43, berarti kan melewati kapasitas. Ini juga salah satu yang menyebabkan. Jadi memang PSSI memang sekali lagi saya katakan harus mereka berani mengambil sikap dengan kejadian ini dan melakukan suatu perubahan-perubahan besar. Dan pihak klub juga memang sewajarnya kalau mereka melahirkan salah satu mosi tidak percaya terhadap pihak PSSI untuk melakukan KLB ini, kongres luar biasa, adalah suatu hal yang memang wajar juga mereka lakukan di tengah persoalan-persoalan dan dinamika yang begitu banyak jalannya. Oke, itu dari pengamat olahraga. Saya kemudian ke supporter. Bagaimana pendapat supporter? Apakah dengan dilaksanakannya KLB ini akan memperbaiki kualitas sepak bola kita di Indonesia, Bung Dani? Iya. Menurut kami di Red Gang, saat ada KLB kan itu biasa pergantian pengurus atau paling tinggi ketua. Tapi bagi kami ketika ketua diganti, apakah PSSI federasi bisa lebih baik dari sebelumnya atau tidak sama sekali? Karena dari zaman Nurdin Halid pun kami supporter menyuarakan mundur. Tapi ketika yang lain mundur, ada yang muncul, PSSI begitu-begitu saja. Oke, jadi maksud Anda seperti apa? Harus dirombak atau seperti kalau apa? Saya dari diri masing-masing saja untuk bisa berbenah, evaluasi. Karena percuma kita mendesak, menyuarakan aspirasi kami kalau dalam diri mereka tidak ada memang mau evaluasi, tidak ada perubahan untuk kedepannya. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Muskar. Apa yang disampaikan oleh Bung Dani selaku supporter bahwa sebaiknya harus kemudian introspeksi diri masing-masing. Terkait juga dengan tim gabungan independen pencari fakta yang merekomendasikan kepada PSSI untuk melakukan kongres luar biasa. Apakah ini harus dilakukan, Bung Muskar, ataukah ada alternatif lain selain kemudian kongres luar biasa? Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa
proses kejadian di Kanjuruhan ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Apa yang dikatakan Bung Dani ini saya rasa sangat tepat, bahwa memang dalam sebuah organisasi sebetulnya itu adalah yang pertama yang harus dibangun adalah integritas. Ya, ketika sebuah asosiasi persepak bolaan ini jauh lebih bagus, maka memang yang harus dibenahi adalah bagaimana mewujudkan satu visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI dan apa yang diinginkan oleh para supporter dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, yang kita harus lakukan memang adalah banyak melakukan membenah diri ya, untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan jauh lebih bagus. Nah, supporter juga dalam hal ini mereka memang adalah banyak melakukan kritik tajam dalam sebuah persoalan-persoalan persepak bolaan. Oleh karena itu, klub-klub dengan kejadian ini begitu yang banyak disalahkan adalah pihak dari pengelola, yang kedua pengamanan, apalagi stadion yang tidak memadai, maka mereka meyakinkan bahwa ini adalah merupakan kesalahan besar daripada pihak PSSI sendiri yang tidak melakukan investigasi lebih bagus di dalam proses pelaksanaan, apalagi pasca Kanjuruhan ini. Sebelumnya kita kan menghadapi musibah yang sangat besar, yaitu COVID-19. Pasca inilah begitu COVID dinyatakan bahwa kita sudah bisa melakukan pertandingan dan menghadirkan penonton, supporter, maka mereka ini memang lama menunggu untuk menyaksikan ya kan tim kesayangan mereka untuk bertanding, namun tiba-tiba terjadi sebuah masalah yang sangat besar yang lupa untuk dicegah oleh pihak panitia, utamanya PSSI. Oleh karena itu ya kita sepakat bahwa ketika KLB terjadi, maka yang harus dilakukan adalah perombakan. Tetapi kalau misalkan KLB tidak bisa terjadi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana PSSI bisa melakukan sebuah perubahan dalam kepengurusan mereka sendiri dulu. Yang kedua, membuat sebuah program-program yang betul-betul program ini bisa menyentuh daripada persepak bolaan kita yang ada di Indonesia. Apalagi saya yakin bahwa Ketua Umum ini memiliki visi misi yang sangat besar, saya lihat ya. Beliau berani melakukan mengkontrak pelatih saja dengan biaya yang begitu besar, kalau saya tidak salah 2 miliar per bulan ya, gaji yang diberikan. Dan beliau sudah berani melakukan mengontrak membuka ruang-ruang besar untuk PSSI. Namun sekali lagi ya, walaupun kita juga melakukan KLB juga melakukan pergantian, apa yang dikatakan Bung Dani memang sangat tepat. Belum tentu akan menjadikan perubahan yang signifikan dalam kubu, kecuali ya mereka mau melakukan introspeksi diri, ya kan, menjaga integritas mereka dan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan, pertandingan-pertandingan yang berkesinambungan di dalamnya, seperti itu. Mungkin. Oke, baik. Jadi mungkin selain dengan kongres luar biasa, alternatif lain adalah PSSI membuat program terbaru kan untuk kemudian menciptakan dunia sepak bola yang lebih baik ke depannya. Seperti itu, Bung? Iya, yang pertama ini kan yang harus dilakukan PSSI ini pasca Kanjuruhan adalah melakukan pembenahan terhadap seluruh stadion yang ada di Indonesia ya, termasuk kita di Sulawesi Selatan ini. Kalau kita melihat Parepare itu kan sangat tidak layak juga. Namun sudah tidak ada tempat yang bisa kita gunakan, otomatis stadion Parepare ini harus kita pakai untuk melakukan pertandingan buat PSM. Namun mudah-mudahan dengan kejadian ini Matoangi segera dibangun, ya kan, karena saya rasa bukan cuma Kanjuruhan yang harus dibenahi ya, tetapi stadion kita di Sulawesi Selatan ini, Matoangi juga harus dibenahi. Ini yang harus dilakukan. Bukan cuma Matoangi juga, tetapi seluruh stadion-stadion yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berarti kurang lebih ada 34, ya kan, provinsi. Kalau yang layak ini saya lihat seperti Papua itu sudah bertaraf internasional ya, stadionnya ya, Papua. Kalau Jakarta saya rasa kita tidak ragukan lagi. Kalau di Solo juga, Solo saya pernah Manahan Solo itu kalau saya melihat itu sudah bertaraf internasional ya, yang kursi-kursinya saja itu mirip dengan yang digunakan di Manchester itu. Jadi saya rasa minimal seperti itu yang harusnya. Jadi program mereka yang pertama untuk melanjutkan pertandingan Liga 1 ini, berarti secara otomatis yang harus dibenahi adalah seluruh stadion, karena itu adalah merupakan rekomendasi pertama
yang dibuat oleh tim TAGPP ya, seperti itu. Baik, luar biasa. Saya ke Bung Dani. Bung Dani, apa yang perlu dievaluasi dengan adanya kemudian tragedi Kanjuruhan ini? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karibosi.